warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau misalnya kakak bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat. Ayo sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba tengok kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Sakit? Sakit apa? Ada yang tahu? Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Jadi, belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Jadi sekarang kita akan belajar materi membaca cerita Garuk-Garuk. Rangkaian pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks Garuk-Garuk, peserta didik mampu membaca nyaring dengan pengucapan yang baik. Yang kedua, melalui mencermati isi teks, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Coba dibuka bukunya halaman 182. Udah. Udah semua? Udah. Udah. Ada yang mau bantu ibu untuk membacakan teks cerita Garuk-Garuk? Ada yang mau ke depan? Ayo. Garuk-Garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asif yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asif, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek. Ada yang tahu rempeyek? Gak tahu? Rempeyek itu kayak yang buat di lebaran tuh. Kalau di kita itu namanya kuping, tahu nggak? Kuping sendok. Tahu? Iya, yang ada racunnya. Nah, dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon. Ada yang tahu rebon? Apa? Udang, iya betul. Atau disebut juga udang papai. Itu suka sekali tiap sebentar tangannya meraih staples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, suruh Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja.
Sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi memutuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut putusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal, tidak tahan. Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang?" Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Itulah penyebabnya. "Jadi bukan karena tidak mandi?" tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang pakai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Tidak itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman." Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Dari cerita ini, ada yang tahu apa judul dari cerita tadi? Judulnya namanya apa? Ya, Garuk-Garuk. Tokoh utama? Ya. Kalau tokoh pendukungnya? Boleh ditulis di depan? Ada spidol nggak? Ada yang mau maju ke depan buat ngisi? Ayo. Ayo, adek, maju ke depan deh. Judul cerita. Ya. Bisa. Di sini adek. Ya, betul. Tepuk tangan buat siapa namanya? Laura. Ya, tepuk tangan buat Laura. Tokoh utama yang kedua ada yang tahu? Boleh. Ya, Kidul, betul. Tepuk tangan buat siapa namanya, Dek? Tiara. Oh, Tiara. Ya. Tepuk tangan buat Ade Tiara. Yang ketiga tokoh pendukung ada yang tahu? Ayo, siapa yang mau maju? Ya, betul. Sagoy dan Fahmi. Tepuk tangan buat adik siapa? Laisa. Ya, tepuk tangan buat adik Laisa. Yang keempat, hal yang diinginkan atau tidak diinginkan dari tokoh utama ini, ada yang tahu?
kalau misalkan orang-orangnya udah kayak bete nggak semangat sama dia. Ya, makasih ya Jessica. Tepuk tangan buat Adek Jessica. Alasan Bapak yang menginginkannya, ada yang mau maju ke depan? Ibu pengen anak cowok deh yang maju ke depan. Pegang. Dulu sayang. Ya, aku mau Ya udah, oh ini dulu katanya deh. Sini. Iya. Terima kasih Adek. Jadi dalam cerita Garuk-Garuk yang yaitu ada judul cerita yang dimana yaitu di judul cerita yang tadi itu yang di atas Garuk-Garuk, dan tokoh utamanya yaitu tokoh pemeran utama yaitu Kidul, dan tokoh pendukungnya yaitu Sagoy dan Fahmi. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama yaitu Kidul tidak ingin mandi. Yang kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek. Alasan tokoh menginginkannya, Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Emang kalian kalau misalnya mandi gerakannya kayak gimana? Biasa ya? Iya. Kalau mandi biasanya sehari berapa kali? Ada yang 3? 2 pagi dan sore. Ya. Kadang 3. Tindakan yang dilakukan tokoh yaitu menghindar dari Kak Asih dan belajarnya di rumah Fahmi. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham. Di sini Ibu akan memberikan LKPD yang dimana ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya, ingat-ingat. Dan ini kelompok 4. Daripada kelompok. Kelompok 1 nanti bilangnya kanan ya, bilangnya kanan. Kelompok 2 ini berkelompok 1, nanti ngerjainnya nomor 1 ya.
Kelompok 2 ngerjain nomor 2 ya. Dan kelompok 3 ngerjain nomor 3. Kelompok 4 nanti ngerjain. Udah semua? Udah. Ada yang mau coba maju ke depan? Dapat hadiah. Ayo. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, kelompok 1. Coba. Dapat hadiah. Ayo. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Yang mana? Boleh, ayo, adik maju. Ini mau ini. Oh, yang ini, ayo. Mana? Oh. Ya, sendiri berdua juga nggak apa-apa. Di sini, sayang, di depan. Sekalian bacain ya, kalau. Masa gatal yang menyebabkan kulit menyebabkan alergi memiliki tidak cocok Jawabannya ada yang sama. Yang nomor 1. Jawabannya ini dari kelompok 4, tidak cocok terhadap makanan. Kelompok 1? Enggak. Kelompok 1 jawabannya apa? Ya. Maaf ya, Dek, jawabannya kurang tepat. Tapi itu tuh dapat film. Betul ya. Soal yang kedua ada yang mau coba? kesehatan adalah mandi secara bermanfaat. Iya. Betul. Jawabannya salah satu cara menjaga kesehatan adalah mandi secara teratur. Mandi seperti bawah ini kecuali itu jawabannya D, kulit menjadi kering karena terkena sabun dan air. Maaf ya, D, kurang tepat. Adik sini dulu, jangan begini. Ya. Kedua ya. Tiga. Adik coba. Kelompok 3, saya mulai. Kelompok 3, ayo. Iya, betul. Salah satu manfaat minum air putih adalah mencegah tubuh
dehidrasi. Arti kata dehidrasi pada kalimat tersebut adalah kehilangan cairan dalam tubuh. Ya, betul. Ini ada yang makasih ya. Ada yang tahu tadi kita udah belajar apa saja? Ya, betul. Kita sudah belajar mengenai cerita garuk-garuk. Di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi yang dimana dikerjakan oleh satu orang ya. Diisi semua ya. Ya. Oh iya, Mak. Budi nama. Ya, namanya. Soal evaluasi ini diisi semua ya, anak-anak. Saya kasih nama Pak. Ya, kasih nama sama kelas. Nama Pak. Iya, bebas. Udah simpan dulu aja di Tidak bisa, ada kursi. Goblok jangan apa? Kenapa hiji nonton? Ada minta dulu satu kampus, boleh nggak sih? Nanti yang jadwalnya di udah semua. kita beli soto. Ada yang mau mencoba masuk ke depan? Boleh, kita pakai bagian. Aget deh. Sebenarnya cukup banyak. Mau makan dulu apa enggak? Satu lagi. Hai, minta perhatiannya. Itu ayam. Ada di sini itu. Ayo, ayam. Ayo. Adek boleh. Ayo. Yang nomor 1 ada namanya siapa? Raisa. Ya boleh. Bacain. Ya. Ada yang sama jawabannya? Apa? Jawabannya apa? Ya. Sama semua? Sama. Yang kedua Yang apa cek aja. iya. Nomor 2 jawabannya ada yang sama? Salah satu cara menjaga kesehatan adalah mandi secara teratur. Manfaat mandi seperti di bawah ini kecuali A. Menjaga tubuh terutama kulit supaya sehat dan bersih. B. Tubuh menjadi wangi. C. Menghilangkan
yakin karena pakai sabun dan air ada yang sama? Sama? Ada sama semua yang cowok? Ya, tipis. Yang nomor 3 boleh Adek? Salah satu manfaat air putih adalah mencegah timbul dehidrasi. Arti kata dehidrasi pada kalimat tersebut adalah A. Kehilangan cairan dalam tubuh. Iya, betul. Yang nomor 3, salah satu manfaat minum air putih adalah mencegah timbul dehidrasi. Arti kata dehidrasi pada kalimat tersebut A. Kehilangan cairan dalam tubuh, B. Kehilangan cairan, C. Terlalu banyak cairan dalam tubuh, D. Tubuh yang lemah. Jawaban tercepat yaitu kehilangan cairan dalam tubuh A. Ada yang sama jawabannya? Boleh dikumpulkan. Ini Adek, makasih ya sudah langsung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.